Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bumi dirahmati oleh Allah. Kenapa sebagian besar suami itu susah ya dengerin nasihat atau masukan dari istrinya? Banyak klien saya Bun, para istri yang mengeluh bahwa suaminya ini tuh keras kepala, emosian, gak pernah mau dengerin istri dan sebagainya. Sebenarnya fenomena ini bukan hal baru ya, saya pernah mengupasnya di video-video saya terdahulu. Tapi saya merasa hal ini tuh penting untuk saya angkat kembali karena belakangan ini tuh banyak yang minta saya untuk membahasnya. Ya, kenapa kebanyakan istri itu begitu sulit untuk ngasih masukan ke suami? Oke, jadi yang pertama Bun, suami itu diciptakan dengan desain yang berbeda dari kita. Artinya, kita nggak bisa pakai cara-cara yang biasa kita pakai untuk menasehati sesama perempuan atau menasehati anak-anak kita. Nah, yang kedua, suami itu punya benteng ego dan harga diri. Nah, selama benteng ini belum dilembutkan, dia itu susah sekali untuk ditembus. Makanya untuk menembus benteng ini, selain Bunda mempertimbangkan 4 hal yang akan saya sampaikan di sini agar suami mau mendengarkan Bunda, maka Bunda butuh asupan energi spiritual yang kuat. Bunda butuh batin yang jernih dan aura yang positif. Sebab apapun pesan yang Bunda sampaikan ke suami, kalau kondisi aura Bunda itu masih kotor, ya, emosi sedang ruwet, sumpek, ya maka ini nggak bisa menembus benteng hati suami. Malah endingnya ya makin tebal bentengnya. Nah, karena itu saran saya Bun, Bunda itu perlu rutin melakukan pembersihan dan penjernihan aura setiap hari. Bisa dengan memperbanyak ibadah, ya, lewat zikir, baca Al-Quran, sholat dan sebagainya. Nah, kalau klien-klien saya itu selalu saya ijazahi sendiri dengan tasbih karomah araman untuk berzikir, yang mana energinya saya khususkan untuk membantu meluluhkan hati dan ego suami. Nah, lalu apa sih 5 hal yang perlu kita perhatikan ketika punya unek-unek sama suami dan ingin mengeluarkannya langsung? Baik, yang pertama Bun adalah niat yang lurus. Nah, ini pastikan Bunda melayangkan masukan ini bukan untuk menyalahkan, ya, bukan untuk menghakimi atau bersaing siapa yang benar dan salah, tapi murni hanya sebatas memberi masukan yang mudah-mudahan bermanfaat. Nah, lalu yang kedua, tata mindset Bunda bahwa hidayah itu milik Allah. Bukan kita yang menentukan apakah suami itu bakal nuruti masukan kita atau menolak, tapi Allah yang menentukan. Ingat, kita hanya melakukan tugas menyampaikan pesan positif ke suami Bun. Urusan hasil itu urusannya Allah. Nah, ini namanya tawakal. Kalau kita sudah tawakal, itu artinya apapun hasilnya kita nggak ada yang ngeluh. Aku udah capek-capek ngasih tahu berkali-kali, tapi suami nggak pernah dengerin. Aduh, dasar keras kepala. Nggak ada gitu ya Bun. Ketika kita sudah lurus niatnya dan sudah benar mindsetnya, kita akan siap dengan kesimpulan bahwa tugasku hanya menyampaikan. Mau diterima mau enggak, itu hak dia. Bisa ya Bun? Nah, 2 hal tadi itu kaitannya erat dengan urusan batin kita. Nah, lalu gimana dengan urusan lahiriahnya? Trik apa nih yang perlu kita siapkan? Nah, di video kali ini ada 3 tips dari saya. Jadi yang pertama, siapkan dulu perut suami Bunda. Ketika perutnya ini nyaman dan tidak dalam kondisi kelaparan, nah ini biasanya pikiran dan hatinya itu bisa lebih tenang. Ada nggak sih makanan yang bisa membuat meluluhkan hati suami? Sebenarnya ada ya, terutama makanan-makanan yang sifatnya organik. Kenapa? Makan organik itu berasal dari alam, ya, dari bumi. Dan kita sebagai manusia itu kan awalnya diciptakan dari tanah. Nah, yang paling kita butuhkan untuk diri kita adalah unsur-unsur yang berasal dari tanah. Mulai dari nasi, jagung, ketela, sayuran, buah, ya, semua makanan yang berasal dari tanah itu insya Allah bagus auranya untuk diri kita. Jadi Bunda bisa siapkan makanan yang cenderung organik nih, seperti sayuran, buah, dan sebagainya. Atau bisa juga Bunda buatkan nih masakan yang disukai suami, terutama masakan favoritnya ketika masih kecil. Ya, syukur-syukur masakan itu punya sejarah kenangan dengan ibunya. Jadi nih, semisal ketika masih kecil, ibu mertua Bunda sering masak tumis kangkung nih, atau sayur bayam sama ikan, ada sambelnya. Wah, ini Bunda buatkan nih
makanan itu. Nah, kalau bunda kebetulan masak nih, maka bunda bisa bacakan sholawat tibil qulub ke panci atau wajan yang berisi makanan bunda. Ya insya Allah dengan makanan yang alami tadi, dengan bantuan zikir, doa, sholawat dari bunda, apalagi jika di makanan itu ada sejarah masa kecil suami. Wah, ini bisa membantu meluluhkan hati suami. Baik, kemudian tips yang ketiga, perhatikan intonasi dan volume suara sebelum memberi masukan ke suami. Jadi prinsipnya bun, jangan meninggikan intonasi dan jangan mengeraskan volume suara, tapi bicaralah dengan nada rendah dan volume yang rendah juga. Nah, kenapa? Karena semakin rendah volume suara, semakin pelan suara bunda di telinga suami, nah itu menyeratkan kedekatan batin bunda dengan suami. Orang yang dekat, lengket, dan gak ada jarak, itu kan cukup dengan berbisik aja ya bun, itu udah kena. Tapi kalau kita jaraknya itu jauh dari suami, mau gak mau, kan kita harus berteriak. Nah, semakin banyak kita ngomong keras-keras sama suami, itu artinya ada jarak antara hati kita dengan suami. Dan sangat sulit buat suami untuk mau mendengarkan orang yang secara batin jauh dari dirinya. Nah, makanya saran saya, ketika bunda memberi masukan ke suami, jaga supaya intonasi dan volume suara bunda itu tetap rendah. Baik, itu tadi ya bun, tips yang bisa bunda coba praktekkan di rumah dan semoga bermanfaat. Dan jika bunda butuh berkonsultasi mengenai suami atau mengenai masalah rumah tangga bunda, silahkan bun, bisa langsung saja hubungi saya di nomor yang tertera di sini. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.